Pemilihan serentak 2020 siap digelar. Dan saat ini sudah memasuki tahapan pembentukan KPPS. Apa saja syarat untuk menjadi petugas KPPS? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Kak Bekti. Oke teman-teman, berikut persyaratan untuk menjadi petugas KPPS. Berbicara mengenai persyaratan, tentu saja ada dasar hukum yang menaunginya. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikutnya adalah PKPU Nomor 3 Tahun 2015. Kemudian PKPU nomor 13 tahun 2017 dan juga PKPU nomor 3 tahun 2020. Kemudian PKPU nomor 13 tahun 2020 dan juga ada rancangan perubahan kedua atas keputusan KPU RI. Oke, kemudian inilah persyaratan untuk menjadi anggota KPPS. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, kemudian berusia paling rendah 20 tahun dan maksimal 50 tahun. Berikutnya adalah setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Kemudian yang keempat, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Yang kelima, tidak pernah menjadi anggota parpol. Yang keenam, berdomisili dalam wilayah kerja KPPS, kemudian mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Berikutnya yang kedelapan, berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, kemudian tidak pernah dipidana penjara. Yang ke-10, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian oleh KPU atau DKPP, kemudian belum pernah menjabat 2 kali. Yang ke-12, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Yang ke-13, tidak mempunyai penyakit penyerta atau komorbiditas. Oke, kalau kita lihat beberapa persyaratan tadi, ini mungkin ada sedikit perbedaan dengan pemilu dan pemilihan tahun sebelumnya, karena tahun ini pemilihan ini diadakan di tengah pandemik COVID-19, maka sesuai dengan PKPU nomor 6 tahun 2020 dan telah diubah terakhir dengan PKPU 13 tahun 2020, maka ditambahkan syarat usia minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun. Kemudian anggota KPPS juga tidak boleh memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas. Kemudian apakah penyandang disabilitas boleh menjadi anggota KPPS? Diperbolehkan selama memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS. Kemudian untuk menjaga netralitas calon anggota KPPS, ini tidak menjadi anggota partai politik paling tidak selama 5 tahun terakhir. Nanti dibuktikan dengan surat dari pengurus partai politik bersangkutan. Kemudian domisili calon KPPS ini harus sesuai dengan KTP, kemudian mempunyai kemampuan jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit setempat. Kemudian syarat pendidikan ini disyaratkan minimal SMA atau sederajat. Kemudian apabila syarat pendidikan paling rendah SMA ini tidak bisa dipenuhi, maka dapat diisi dengan orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung, dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai pemenuhan syarat tersebut. Nah, kalau kita simpulkan dari berbagai persyaratan tadi, ada kurang lebih 10 syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota KPPS. Namun Anda tidak perlu khawatir karena sebenarnya hanya ada 4 dokumen yang harus disiapkan oleh calon anggota KPPS. Yang pertama adalah KTP, kemudian ijazah, surat keterangan sehat, dan surat keterangan dari pengurus partai politik jika pernah menjadi anggota partai politik. Namun jika belum pernah menjadi anggota partai politik, hanya 3 dokumen ini saja yang harus disiapkan, karena nanti surat pernyataan fakta integritas dan surat pernyataan yang lain ini nanti sudah disiapkan oleh PPS. Kemudian kita masuk ke tahap pembentukan KPPS untuk pemilihan serentak 9 Desember tahun 2020. Tahapannya adalah KPU kabupaten atau kota nanti akan mengumumkan pendaftaran KPPS ini melalui website
KPU, kemudian media sosial, dan juga nanti akan ditempelkan pengumuman ini di kantor kecamatan dan juga kantor lurah desa setempat. Kemudian PPS akan menerima berkas pendaftaran ini selama 7 hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir. Penyampaian dokumen dari calon anggota KPPS ini bisa dalam bentuk naskah elektronik melalui media daring dan naskah asli yang dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kemudian perpanjangan pendaftaran ini akan dilakukan selama 5 hari apabila jumlah pendaftar ini belum memenuhi jumlah minimal yang disyaratkan. Dan setelah dokumen ini diterima oleh PPS akan melakukan penelitian administrasi selama 7 hari. Kemudian apabila diperlukan, PPS bisa melakukan wawancara kepada calon anggota KPPS. Kemudian PPS akan mengumumkan hasil seleksi ini selama 7 hari sejak berakhirnya penelitian administrasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Kemudian apabila ada tanggapan dari masyarakat, PPS akan melakukan klarifikasi terhadap tanggapan dan masukan dari masyarakat tersebut dan akan diumumkan hasilnya selama 3 hari. Setelah itu, PPS akan menyampaikan hasil seleksi calon anggota KPPS ini kepada KPU melalui PPK, mengumumkan calon anggota KPPS di website KPU, media sosial, dan juga pengumuman di kantor KPU, kantor kecamatan, dan kantor desa, dan tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Dan setelah itu, KPU akan menetapkan calon anggota KPPS. Dan apabila kita total dalam tahapan pembentukan KPPS ini memakan waktu kurang lebih 54 hari, yaitu apabila tanpa perpanjangan maka waktunya adalah 36 hari. Namun apabila ada perpanjangan pendaftaran maka waktunya adalah 41 hari. Sisanya akan digunakan untuk pemeriksaan kesehatan atau rapid test untuk calon anggota KPPS, dan akan dilakukan pergantian apabila ada calon anggota KPPS yang reaktif atau positif COVID-19. Setelah KPU menetapkan anggota KPPS, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan anggota KPPS terkait COVID-19 atau rapid test. Jadi untuk calon anggota KPPS ini harus bersedia untuk melakukan rapid test. Dan apabila nanti ada anggota KPPS yang reaktif atau positif COVID-19, maka PPS akan melakukan pergantian. Nah, itu tadi teman-teman syarat-syarat untuk menjadi anggota KPPS dalam pemilihan serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember tahun 2020 hari Rabu. Tertarik untuk menjadi KPPS? Silakan lengkapi persyaratannya dan hubungi panitia pemungutan suara atau PPS desa setempat. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video dari Kak Bekti selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.